Baik Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara semua satu pengajaran firman Tuhan yang pagi ini saya berikan judul Perjalanan Bangsa Israel Menuju Tanah Kanaan. Langsung saja kita baca ayatnya ya. Keluaran pasal yang ke-14 kita baca bergantian, saya baca ayat 1, Anda 2, nanti ayat yang keempat sama-sama kita baca ya. Baik. Keluaran pasal 14 ayat 1 saya baca begini kata firman Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Demikian ayat 2 terus. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Sefon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Ayat yang ketiga. Maka Fir'aun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Ayat yang keempat sama-sama kita baca 2 dan 3. Aku akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan, lalu mereka berbuat demikian. Sekali lagi, tema firman Tuhan pagi ini kita bicara tentang perjalanan dari bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Kita sama-sama tahu dan mengerti tujuan daripada Tuhan mengeluarkan umatnya bangsa Israel dari tanah Mesir, dilepaskan dari perbudakan, kesusahan, kemiskinan, kesengsaraan, dikeluarkan tujuannya adalah masuk yang namanya tanah Kanaan. Tetapi kalau kita baca Alkitab, ternyata begitu mereka keluar dari tanah Mesir, janjinya adalah Kanaan, tapi mereka kaget. Bahkan saya boleh katakan, begitu mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, mereka kebingungan. Kenapa mereka kebingungan? Karena yang mereka hadapi, yang mereka alami dalam kehidupan realita mereka bukan air susu dan air madu yang mereka dapatkan, bukan makanan yang limpah yang menyenangkan mereka yang mereka temukan, tetapi mereka bingung. Janjinya adalah Kanaan, janjinya adalah berkat, janjinya adalah air madu dan air susu yang limpah. Itulah berkat-berkat tanah Kanaan. Tapi mereka kebingungan. Begitu mereka jalan ternyata padang gurun Tuhan bawanya. Mereka kebingungan. Makanya pagi hari ini lagi-lagi saya katakan, saya ingin menanamkan, memberikan kepada saudara pagi ini satu perspektif yang baru dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita memandang kehidupan ini. Bagaimana caranya kita memandang segala macam persoalan, segala macam kesulitan, cara pandang kita bagaimana. Sebab kalau cara pandang perspektif kita salah memandang kehidupan, saya pastikan gini, Anda akan menjadi kebingungan ikut Tuhan seperti bangsa Israel. Mereka kebingungan ikuti jalannya dan rencana Tuhan. Kenapa? Nggak ngerti jalan Tuhan, tidak mengerti rencana Tuhan, perspektif cara kerja Tuhan mereka nggak paham. Makanya bingung, makanya mereka ngomel di padang gurun itu. Mereka bersungut-sungut, mereka nggak terima pemberontakan terjadi. Berontak kepada Musa sama dengan berontak kepada Tuhan. Kenapa ada pemberontakan? Nggak ngerti cara kerja Tuhan, perspektifnya memandang masalah hidup ini nggak tahu. Bingung mereka. Makanya sebagian besar mereka gagal mengalami tanah Kanaan. Janji Tuhan tidak terjadi. Saudara, ketika kita bicara yang namanya padang gurun, kita pahamlah. Bicara padang gurun, bicara kesulitan hidup. Bicara padang gurun, bicara pergumulan, bicara penderitaan. Nah, orang percaya maksud saya, atau siapa saja, orang itu ketika menghadapi kesulitan, itu punya cara yang berbeda-beda mengatasi kesulitannya. Orang ketika menghadapi persoalan yang berat, persoalan yang ringan, itu punya respon masing-masing yang berlainan. Ada orang saudara yang begitu dia hadapi masalah, hadapi kesulitan, ketika dia merasa terjepit, dia makin terpuruk dan dia gak bikin apa-apa. Karena dia merasa gini, aku udah terjepit kok,
aku udah berdaya, aku tidak bisa bikin apa-apa. Akhirnya hidupannya semakin turun dan terjun bebas hidupnya. Dia cuma berdiam diri saja, merasa gini, memang aku udah bisa apa-apa. Tapi ada orang percaya, orang beriman, ketika dia hadapi masalah, dia hantam kesulitan, justru kesulitan yang menjepit dia itu, penderitaan yang sedang dia hadapi itu menjadi satu lecutan buat dia untuk dia naik lebih tinggi. Setiap kesulitan yang dia hadapi, cara pandangnya beda. Cara dia mengatasi masalahnya lain. Justru kesulitan, tantangan, persoalan itu menjadi satu lecutan untuk dia semakin menerobos maju ke depan. Yang tidak baik dia perbaiki, semuanya menjadi baik. Beda-beda loh cara orang menghadapi masalah. Responnya lain-lain. Bagaimana dengan Anda pagi ini? Bagaimana dengan kehidupan kita, cara pandang kita, respon kita ketika kita menghadapi masalah? Nah, dalam ayat ini menarik. Di ayat yang kedua mungkin saya baca sedikit, lalu kita masuk pada poin-poin berikutnya ya. Coba saya mau tunjukkan ayat 1 dan 2 saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Perhatikan ayat yang kedua. Tuhan ngomong gini sama Musa, instruksi kepada bangsa Israel. Katakanlah kepada orang Israel, umat Allah, supaya mereka balik kembali. Saya ingin Anda perhatikan frase kata yang berkata mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zefon berkewalah kamu di tepi laut. Perhatikan frase kata, Tuhan katakan suruh mereka balik kembali. Kata balik kembali berarti sebetulnya mereka sudah maju, sudah melewati Pihahirot. Udah lewat. Pihahirot saya suka ajarkan sama saudara. Ini satu tempat yang sebetulnya tidak baik kondisinya buat bangsa Israel. Kalau sampai mereka diam tinggal di Pihahirot, itu bahaya. Pihahirot buat bangsa Israel saat itu dalam kasus ini bukan satu tempat yang strategis. Bukan satu tempat yang membuat mereka bisa istirahat dengan nyaman. Itu tempat bahaya buat mereka. Kenapa bahaya? Sebab di depan mereka laut Teberau, nggak bisa bikin apa-apa. Kanan kiri mereka gunung dan padang gurun, padang pasir. Dan ini bahayanya, di belakang mereka sedang mengejar tentara Fir'aun dan tentaranya yang jumlahnya begitu banyak. Yang tambah menit, tambah detik, tambah dekat. Itu nanti kalau sudah dekat sama mereka, apa yang terjadi? Fir'aun dan tentaranya akan begitu sangat mudah menghabisi, membinasakan, membunuh kumpulan umat Israel yang hampir 2-3 juta orang jumlahnya. Makanya saya ulang sekali lagi, Pihahirot bukan satu tempat yang strategis, bukan tempat yang nyaman, tempat yang tidak baik dan berbahaya. Mereka sudah lewati krisis itu. Mereka sudah melewati tempat yang tidak strategis, udah maju mereka. Tiba-tiba Tuhan kasih komando. Tiba-tiba firman Tuhan datang kasih instruksi, Musa katakan kepada umat Israel supaya mereka, perhatikan frase kata ini, balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot. Saudara, apa yang kita pelajari di sini? Saya mau tunjukkan satu perspektif cara kerja Tuhan. Supaya apa? Supaya Anda gak bingung. Itu loh maksud saya. Supaya Anda gak ngomel. Supaya Anda tidak tawar hati. Supaya tidak pecah iman saudara. Supaya saudara bisa ikuti Tuhan dengan apa? Dengan sungguh-sungguh percaya. Terbukti dalam ayat ini mereka kebingungan. Tapi kalau kita baca turun ke bawah, Tuhan berkata, jangan takut, gak usah bingung. Aku yang berperang ganti kamu. Ayat 13, 14, 15. Nanti Mesir yang kamu lihat sekarang, nanti kamu gak akan lihat lagi. Tuhan tumpas mereka. Dan itu terjadi loh saudara ya. Dari sini kita belajar bahwa kadangkala Tuhan bawa kita itu, ini seperti apa ya, balik kembali ya. Udah melewati, udah maju kok. Ditarik mundur lagi, suruh balik lagi. Kadang-kadang cara Tuhan aneh ya. Atau begini saya katakan, kadang-kadang cara Tuhan ini membawa kita mengalami Kanaan, membawa kita mengalami kemajuan kehidupan, keberhasilan. Kadang-kala kita itu dibawa dulu di tempat yang namanya padang gurun. Kita dibawa di satu tempat yang namanya terjepit di Pihahirot.
Siapa yang perintahkan, yang suruh mereka kembali mundur ke Pi-hahirot? Jawabannya siapa? Tuhan yang menyuruh mereka. Sepertinya dalam tanda kutip saya katakan, dan memang seperti itu kenyataannya, realitanya begitu. Tuhan sengaja membawa Israel dalam kondisi terjepit. Nah, dalam kondisi seperti inilah Anda mesti ngerti. Gak boleh ngomel, jangan bingung. Inilah perspektifnya Tuhan. Coba Anda lihat PowerPoint ini. Semua orang, termasuk saya dan Anda, kita semua merindukan dan mengupayakan namanya kemajuan. Gak ada orang namanya mundur. Orang itu menghindari terjadinya kemunduran. Orang maunya semakin hari semakin naik. Orang menghindari dan tidak mau yang namanya mengalami penurunan, turun. Saya percaya harapan kita, kerinduan kita, yang kita rindukan tahun 2023 ini ya, kita semakin naik. Pekerjaan naik, omset naik, proyek, job, semua rezeki naik. Kita nggak mau mundur, kita nggak mau yang mengalami namanya penurunan. Tapi ayat tadi yang barusan kita baca, Keluaran pasal 14 ayat kedua, kita ketemu ayat ini yang berfirman, yang menyuruh mereka balik kembali mundur ke Pi-hahirot. Siapa? Yang menyuruh mereka kembali ke tempat yang terjepit siapa? Tuhan sendiri loh. Tujuannya apa? Jelas tujuannya nanti kalau kita turun ke bawah, kita ketemu gini. Ketika laut Tabor terbelah jadi dua, Israel jalan di tanah yang kering dan mereka selamat di ujung seberang sana. Musa turunkan tongkat, sementara Fir'aun dan tentaranya semua sudah mengejar di tengah laut Tabor. Diturunkan tongkat, itu laut tertutup, blak, semuanya mati. Betul kata Tuhan, yang kamu lihat musuh besarmu, akar masalahmu, kamu tidak akan lihat lagi, ditumpas, ditenggelamkan sampai tidak kelihatan lagi. Dengan cara bagaimana? Ditarik mundur. Dengan cara bagaimana? Sengaja di bawah Tuhan terjepit. Kadang-kadang kita bingung, pada waktu kita mengalami kondisi terjepit, seringkali respon kita apa? Gak terima kita, daging kita berontak. Udah setia, udah ikut Tuhan, kok gini? Ini orang yang kebingungan. Ini orang yang tidak punya cara pandang perspektif Tuhan. Makanya saya mau tunjukkan sama saudara supaya Anda gak bingung. Ingat ya, Tuhan ingatkan saya satu ayat yang sering saya ajarkan, Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Saya mau ingatkan pagi ini. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara, jalan kita sama jalan Tuhan berbeda. Planning rencana hidup kita, planning rencana kerja kita dengan rencana kerja Tuhan lain. Perspektifnya kita beda. Prinsip-prinsip hidup kita sama Tuhan berlainan, tidak sama. Mari kita baca ayat ini sama-sama ya. Ada kelihatan ya. Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Ayat ini penting. Ini pesan Tuhan buat kita. Supaya Anda gak bingung jalan ikut Tuhan. Mari kita lihat. Sama-sama kita baca. 2 dan 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancangan. Baik, ayat ini pesan penting buat kita di tahun baru 2023. Ingat, Tuhan pesan gini sama kita, jalan kita sama jalannya Tuhan tidak sama. Rencana planning hidup kita sama rencananya Tuhan tidak sama, beda jauh. Makanya saya mau katakan pagi ini, dengarkan baik-baik pada titik bagian ini. Dengarkan baik-baik kalimat-kalimat saya. Karena kita ngerti pesan Tuhan, jalan kita tidak sama dengan jalan Tuhan. Prinsip kita, rancangan kita, planning kita berbeda dengan planning Tuhan. Makanya jangan pertahankan jalanmu. Itu penting loh. Jangan pertahankan prinsipmu. Jangan pertahankan idealismemu. Anda merasa gini, ini yang ideal, ini yang benar planningnya. Jangan itu dipertahankan. Nanti menurut saya Anda akan kebentur tembok yang tebal. Nanti yang hancur kita, yang kecewa kita, yang tawar hati kita, yang rugi kita. Kenapa kita rugi pendeta? Kita mempertahankan idealnya kita, prinsip kita. Padahal Alkitab katakan jalannya Tuhan, rancangannya Tuhan tidak sama dengan jalan rancangan kita. Yang kita pertahankan bukan idealismenya kita. Jalannya Tuhan yang kita ikuti.
Jalan kita bisa salah loh, kata Amsal. Kita pikir benar, ujungnya kita hancur. Kita terbatas. Tuhan gak terbatas rancangannya. Dan rancangan Tuhan yang terbaik buat kita. Damai sejahtera, hari depan yang penuh pengharapan diberikan. Ikuti rancangannya Tuhan. Harusnya urusan jalan kehidupan, urusan prinsip, urusan planning rencana, kita yang adjust sama Tuhan, kita yang menyesuaikan. Anda bisa ngerti maksud saya ya? Jangan suruh Tuhan mengikuti jalan kita, menyesuaikan kita. Tuhan itu rancangannya sampai kapanpun yang the best buat kita. Cuman seringkali kita itu ngikutin jalan Tuhan bingung-bingung. Kita ikuti rencana Tuhan, di tengah jalan kita seringkali mogok. Kita ngomel. Yang kita mau adalah maju. Yang kita mau ngalami terobosan. Yang kita mau ngalami lompatan yang hebat, pelipat gandaan. Di tengah jalan mungkin Tuhan bawa kita di Pihahirot. Terjepit. Kok tertutup ya? Kok gak nyaman? Kok situasi bahaya? Yang Anda lihat Fir'aun dan tentaranya. Yang Anda lihat masalah yang datang tambah besar. Kok gak selesai-selesai ya? Kok bukan tambah ringan? Kok tambah kayak gini di tengah jalan? Kadangkala dalam situasi seperti ini kita bingung. Seperti umat Allah di padang gurun, mereka kebingungan. Dan ada satu ayat yang sering kita baca dari awal, bahkan di perjanjian baru Yesus pun katakan itu. Lukas 9 ayat 23. Saya baca ya. Saya tahu ini ayat-ayat yang sering kita dengar, sering kita baca. Perhatikan ayat ini. Katanya kepada mereka semua. Mereka semua ini siapa? Mereka semuanya adalah orang-orang yang mau ikuti jalannya Tuhan. Mereka semua di sini adalah orang-orang yang mau ikut sama rencana Tuhan. Itu mereka. Itulah Anda dan saya. Katanya kepada mereka semua, kepada kita yang mau ikut rencana jalan Tuhan. Setiap orang yang mau mengikut aku. Tuh dia, dikatakan apa? Dari depan Tuhan ngomong, dari awal. Dari start awal dia berkata begini. Ia harus menyangkal dirinya, kemudian memikul salibnya, dikatakan setiap hari. Bukan setiap minggu, bukan setiap bulan, setiap hari menyangkal diri memikul salibnya. Dan baru kemudian mengikut aku. Makanya saya tulis kata-kata besar di sini, statement Tuhan Yesus itu pribadi yang super duper jujur. Setiap orang yang mau ikut jalannya Tuhan, setiap orang yang mau percaya ikuti rencananya Tuhan dari depan, dari start awal, dia berkata begini, kalau kamu ikut aku, jalannya gak enak. Kalau mau kamu ikut aku, kadang-kadang rencanaku gak enak buat kamu. Dari awal, kepada orang-orang yang mau ikut jalannya Tuhan, Tuhan itu enggak ngiming-imingin umatnya dengan permen yang manis-manis, dengan gulali yang manis-manis, bukan dengan janji yang nyaman-nyaman, enggak. Dari start awal, di depan sampai kata itu. Dia udah ngomong, kamu mau ikut aku, jalannya gak enak loh. Jalannya susah loh. Kadang-kadang Tuhan bawa kita. Tuhan itu kan gembala yang baik. Dia itu punya jalan buat setiap domba. Jalannya Tuhan itu kita mesti ikuti. Nah kadang jalannya ini Tuhan katakan jalan gak enak. Menyangkal diri, pikul salib. Di perjanjian baru Yesus sudah ngomong dari awal. Makanya jangan kaget. Kadang kita mengalami Pihahirot. Makanya saya kasih statement di kalimat berikutnya. Ketidakpahaman kita kepada jalan dan rencana Tuhan itu dapat berujung kepada yang namanya kekecewaan kepada Tuhan. Kita jadi tawar hati, kita jadi bimbang sama Tuhan. Tapi memang inilah yang terjadi. Ada mau contoh? Lihat contohnya. Ini kalau nggak selesai, saya sambung besok saudara ya. Lihat contohnya. Ini contoh yang ditunjukkan oleh Alkitab. Ini loh jalan Tuhan. Mari sekarang pagi ini saya tunjukkan ini loh realita perjalanan umat Israel. Dan seperti inilah kehidupan kita di zaman akhir. Saya baca saja ya. Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 18. Dengan cepat saya baca. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi. Perhatikan baik-baik. Allah dikatakan tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin.
Padahal negeri lewat jalan Filistin dikatakan apa? Walaupun diterangkan di sini jalan ini yang paling dekat, jalan yang paling nyaman, jalan yang paling enak. Kok Tuhan gak pilih jalan yang ini, yang enak, yang nyaman, lebih dekat lewat jalan Filistin? Tuhan sengaja tidak membawa mereka di jalan yang enak. Jalannya malah Pihahirot. Jalannya malah berputar lewat Teberau, nanti ujungnya padang gurun. Atau saya baca, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Sama-sama kita baca dong ayat yang ke-18. Sama-sama Bapak Ibu Saudara. 2, 3. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Bukannya langsung jalan yang nyaman lewat Filistin, tapi lewat mana? Berputar lewat laut Teberau. Nanti begitu menyeberang langsung padang gurun yang panas dan kering. Kok dibawanya ke sana berputar? Kok nggak langsung terobos maju? Kok muter? Muter tuh mundur loh saudara ya. Muter itu sama dengan mundur. Nggak ada orang mau mundur, maunya maju. Nggak ada orang mau turun, maunya naik. Ini malah mundur, malah penurunan. Maunya kita kan naik kan tahun ini. Tapi saya mau ingatkan supaya Anda nggak bingung berjalan di tahun 2023. Supaya Anda yang sedang mendengar firman Allah, jika Anda mengalami namanya gini, kok turun Pak ya? Kok seperti berputar hidup saya kemarin menang, kok sekarang tiba-tiba ngalami persoalan? Nggak usah kaget, jalan kita sama jalan Tuhan nggak sama. Dari awal Tuhan berkata, ikut aku jalannya nggak enak loh. Nah itu Anda mesti paham loh, Anda mesti catat baik-baik, bukan cuma di kertas, di tulisan, catat besar-besar di hati saudara. Jadi ingat-ingatan, tidak boleh lupa sampai akhir kehidupan kita, sampai kita mati. Jalan Tuhan memang seperti itu. Padang gurun, tapi tujuannya apa? Kanaan. Prosesnya belum selesai. Tuhan nggak mau memang menjadikan kita orang anak-anak yang manja. Dari awal di depan berkata, jalannya nggak enak. Kenapa dari Mesir mau Kanaan saja yang diterima Israel, mesti dibawa ke lewat padang gurun dulu. Coba lihat gambar ini ya. Jadi sebelum mereka dibawa ke tanah Kanaan yang limpah dengan air susu dan madu dan seterusnya, bangsa Israel umat Allah seperti mengalami penurunan, turun, gitu. Berputar turun. Bagi mereka, bagi orang Israel memang realitanya begitu. Padang gurun itu rasanya lebih buruk dari tanah Mesir. Walaupun memang di padang gurun Tuhan sediakan air, gunung batu memancar air, tidak kerja, ada makanan. Tetapi kalau kita berhitung kalkulasi Mesir kita bandingkan dengan padang gurun, memang sebetulnya lebih enak di Mesir. Memang mereka jadi budak, ya, kerja paksa betul, tapi mereka tidak pernah kekurangan air. Mereka mau minta air, air ada gitu, ada tersedia air. Dibandingkan di padang gurun tidak ada air. Kalau Tuhan gak bikin mujizat, tidak ada air, itu maksudnya. Kondisinya, realitanya, dunianya, nyatanya memang begitu. Israel sama dengan kita berpikir enak di Mesir. Coba kita lihat gambaran ayat ini, saya baca dengan cepat ya, supaya Anda paham maksudnya. Lihat ayat ini dikatakan begini. Jadi mulailah mereka bertengkar dengan Musa di padang gurun, karena mereka merasa ini lebih buruk, tidak nyaman. Kata mereka, berikanlah air kepada kami. Memang tidak ada air di padang gurun. Mesir limpah air, ada air, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Apalagi hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula kau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lihat ngomelnya keras, berontaknya keras. Bingung, mereka bingung. Janjinya Kanaan, air susu dan madu, limpah berkat Tuhan, anggur, zaitun dan segala macam. Kok janjinya hebat, tapi kenyataannya kok kering padang gurun. Saya pernah bilang sama saudara, Anda akan jadi orang kesannya kebingungan, tabrak sini, tabrak sana. Anda akan kecewa, kepahitan, menyalahkan Tuhan. Kalau Anda nggak ngerti prinsip cara kerja Tuhan, bingung hadapi masalah.
Penting perspektif memandang kehidupan ini penting Anda pahami. Makanya jangan pernah Anda istilahnya yang saya suka pakai sama saudara, menabrakin bentrokin janji Tuhan. Janji Tuhan itu pasti digenapi. Ada satu yang tidak pernah berubah dari kekal sampai kekal, itulah janji firman Tuhan. Janji Tuhan tidak pernah gagal. Janji Tuhan pasti digenapi. Janji Tuhan itu kekal. Tidak pernah berubah janji Tuhan. Masalah bisa berubah. Yang sakit bisa sembuh, itu maksud saya. Yang mundur Tuhan bikin maju. Yang turun dinaikkan, diberkati. Masalah yang kita hadapi di depan kita itu Tuhan bisa robah. Kekurangan materi, kekurangan uang, Tuhan bisa berkati saudara dengan pekerjaanmu dan lain sebagainya. Semua kesukaran, kesulitan itu bisa berubah. Tapi janji Tuhan gak pernah berubah. Mana yang Anda mau percaya? Mana yang Anda mau pegang? Milikilah cara pandang yang benar. Pegang firman yang gak pernah berubah. Tapi persoalan kita jangan ditabrakin dengan janji Tuhan. Katanya janji Tuhan berkat. Katanya janji Tuhan air madu dan air susu yang limpah. Ini kok padang gurun, jangan ditabrak. Ditabrakin, dibentrokin, disabung begini loh. Gak bisa. Janji Tuhan ya janji Tuhan. Pasti digenapi. Kalau ada masalah memang prosesnya belum selesai. Kenaannya memang belum tercapai. Nanti akan dapat. Pasti kau digenapi, asal Anda jangan bingung. Pada waktu Anda bingung, Anda akan kepahitan. Waktu Anda bingung, Anda akan kecewa. Saya yakin di antara saudara pasti ada bingung dengan cara hidupmu hari ini. Hidup yang kau hadapi. Kok saya ngalami ini Pak? Sekarang saya sedang ngalami proses Pak. Keluarga saya, kerjaan saya Pak. Ini masih Februari Pak. Ini tanggal 2. Saya ngalami kesulitan Pak. Mungkin macam-macam ada cerita. Jangan kecewa dulu loh. Bahkan pesan pentingnya, jangan ditabrakin janji Tuhan dengan realita hidupmu. Realita hidupmu susah seperti apapun, Tuhan bisa robah. Seturun seperti apapun, Tuhan bisa naikkan hidup kita. Makanya pernahkah kita menyadari, saya langsung saja ya, coba next berikutnya. Pernahkah kita menyadari bahwa mengapa saat kita serius ikut Tuhan, sepertinya hidup kita justru mengalami downgrade, drop turun ke bawah. Kayak Israel. Keluar dari tanah Mesir, mereka berharap, ikut sungguh-sungguh loh. Kami ikut Tuhan, percaya sama tuntunan Musa. Tapi apa yang terjadi? Seperti downgrade ya padang gurun. Saya katakan tadi, dibandingkan Mesir, bagi mereka enak Mesir. Ada mentimun, ada bawang peri, ada bawang merah, ada apa lagi? Ada ikan katanya, dan segala macam. Ada semangka mereka katakan. Bilangan pasal 11, mereka senang itu. Tapi kenyataannya drop. Pernahkah Anda menyadari itu? Bahwa pada saat kita serius ikut Tuhan, kadang-kadang kita alami seperti ini, downgrade saudara. Nah hari ini saya mau bawa saudara pada kalimat ini. Cara Tuhan membawa kita itu naik dan semakin naik ngalami kanaan kita. Dengan membawa kita terlebih dahulu yang namanya apa? Berputar bahkan turun. Anda lihat seorang anak main trampolin ini. Semakin keras dia turunnya, semakin keras dia naiknya ke atas. Atau satu pelajaran firman yang saya pernah lepaskan sama saudara. Untuk membawa kita melesat maju ke depan mengalami terobosan di tahun ini. Seringkali Tuhan bawa kita tarik mundur seperti anak panah. Semakin ditarik mundur sampai titik yang paling mundur. Gak bisa mundur lagi. Itu begitu dilepas das ke depan, melesatnya lebih cepat. Belajar pagi ini. Kalau ada rasanya ditarik mundur Pak hidup saya. Turun downgrade-nya Pak. Anda siap-siap, tidak lama lagi Anda akan mengalami satu naik yang luar biasa. Maju yang luar biasa. Yang penting gini, jangan bingung. Memang dari awal Tuhan berkata, kamu mau ikut aku, jalannya gak enak. Kadang-kadang mempertahankan iman itu gak enak. Ada ini, ada itu segala macam. Saya gak akan bicara panjang lebar pada saudara. Tapi ini prinsip penting loh saudara ya. Kacamata memandang kehidupan, kacamata perspektif memandang cara kerja Tuhan itu mesti paham supaya tidak hancur iman saudara. Jadi hari ini engkau yang sedang mengalami kebingungan, kenapa aku hadapi masalah? Kuatkan imanmu, kuatkan percayamu, kembali kepada janji Tuhan. Tidak ada janji Tuhan yang tidak digenapi, semuanya digenapi dan pasti dipenuhi. Tapi jangan ditabrak dengan realita keadaan yang ada. Memang itu prosesnya Tuhan begitu kok. Memang ikut Tuhan tuh kayak gitu jalannya. Tapi tujuan Tuhan ada ditarik mundur, tujuan ngalami turun tadi. Tujuannya apa?
Tuhan mau bawa saudara mengalami Kanaanmu, naik ke atas dan semakin maju mengalami pertolongan Tuhan. Saya tidak perpanjang firman Allah. Kiranya kuasa firman, pengajaran firman memulihkan dan menolong setiap kita.